Ditolak. Bab 89. Kamar gelap terlihat sunyi. Melewati 1 detik seperti 1 hari. Yuki tidak berani bermain dengan telepon genggamnya. Takut baterainya habis. Mata besarnya memandang dalam kegelapan. Terbayang jelas paras wajah Stephen, kakak kelas Yuki. Stephen, bagaimana dia sekarang? Bahagiakah dia? Kelihatannya Betty sangat mencintainya. Mereka pasangan yang sangat cocok dan serasi. Tidak terasa seperti ada sesuatu yang berjalan di pipinya. Yuki menyentuhnya. Ternyata air mata sudah jatuh di pipi. Stephen, kamu ada di mana? Apakah kamu tahu, aku sangat merindukanmu. Di apartemen Rena, di ranjang Rena, terlihat ada 2 sosok tubuh yang sedang bermesraan dengan penuh hasrat dan nafsu. Rena yang dalam pelukan Agus meraba-raba dadanya, mulai merayu. Gus, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Adikku namanya Yuki, sekarang bersama Rehan. Tadi sore dia hubungi aku. Katanya dia dikurung di kamar gelap. Agus dengan mata terbuka lebar berkata, Yuki adik kamu? Mana mungkin? Rena sambil menyalakan rokok berkata, dia itu adik tiriku yang ikut waktu ayahnya menikah dengan ibuku. Oh begitu ya. Malam itu kamu menyuruhku menghubungi dia untuk menjemput kamu di hotel. Itu Yuki ya? Benar, itu dia. Dan setelah malam itu, dia hamil. Tambah terkejut lagi Agus mendengarnya. Pantes saja aku agak curiga masa hamilnya. Ternyata dia sudah mengandung setelah malam itu. Tetapi bos Rehan tidak tahu menahu kalau anak di kandungan Yuki itu ternyata hasil hubungannya dengan Yuki pada malam itu. Itu darah dagingnya. Maka itu dia selalu mengutuk bayinya anak haram. Rena tertawa dengan keji. Yuki sendiri juga tidak tahu kalau yang di kandungan itu darah daging Rehan. Ini kesempatan buat kita dapat duit besar. Rena menjelaskan rencana besarnya kepada Agus. Agus menepuk pahanya. Rena, kamu sungguh jenius. Bisa saja kamu terpikir cara begitu untuk mendapatkan uang. Pintar sekali kamu. Tiba-tiba, telepon Yuki berbunyi. Dari Rena. Halo kak, apakah operasi ayah berhasil? Yuki merasa khawatir. Berhasil. Dokter dan peralatannya paling bagus. Mana mungkin tidak berhasil? Rena menyambung lagi. Yuki, aku sekarang ada di rumah Rehan dengan Agus. Dia sudah berhasil mendapatkan kunci pintunya. Nanti siang, waktu pembantu-pembantu itu makan, kami jemput kamu. Oh ya? Yuki berdiam sejenak karena kurang yakin. Bisa dia bayangkan kalau Rehan sampai mengetahui dia kabur. Rehan pasti marah besar. Tapi buat apa Yuki peduli? Yang penting operasi ayahnya berhasil. Dan simpanannya masih lebih dari cukup untuk pengobatan ayah sampai pulih. Tanpa ragu dia menjawab. Oke, aku tunggu kalian di sini. Penantian yang sangat lama serasa sudah 1 abad lamanya.
Akhirnya terdengar suara-suara benturan besi yang seharusnya suara kunci membuka pintu. Itu Rena. Yuki segera berdiri dan menghampiri pintu. Cahaya yang menusuk mata membuat Yuki tidak bisa membuka matanya. Yuki menghilang. Pembantu buru-buru melaporkan kepada tuan muda. Dengan keras Rehan memukul meja. Saking marahnya, matanya merah membara, seolah-olah bisa meledak. Pergi cari sampai dapat. Kalau tidak, kalian jangan kembali. Semua pembantu gemetaran, mencari seluruh sudut rumah, dan hanya menemukan sebagian rantai kaki yang terputus. Bibi Dewi membawakan rantai ke hadapan Rehan. Emosi Rehan sudah di luar kendali. Matanya dan teriakannya seperti harimau yang siap membunuh mangsanya. Dengan kasar menarik baju Bibi Dewi, Rehan berkata, "Bukankah aku sudah pesan kamu mengawasinya? Mengapa bisa sampai dia kabur?" Bibi Dewi adalah pengasuh Rehan dari kecil. Biasanya Rehan juga sangat menghormatinya. Ini yang pertama kali dia kasar dan mempermalukan Bibi Dewi di depan umum. Pintu besi itu dibuka pakai kunci. Tuan muda, pasti ada orang dalam yang membantu Non Yuki kabur. Bibi Dewi berusaha membela diri. Di rumah Rehan yang semua orang sibuk mencari dan saling menyalahkan. Di satu sisi, Rena membawa Yuki ke suatu apartemen yang aman. "Kak, apakah ayah baik-baik saja? Apakah kamu membawa ayah ke tempat aman? Apakah Rehan tidak mungkin bisa menemukan ayah?" Yuki bertanya dengan tidak sabar. "Tenang saja, tempatnya pasti aman. Rehan sampai mati juga tidak mungkin tahu di mana tempatnya." Rena menjawab dengan santai, hanya basa-basi untuk membohongi Yuki. Ayah Yuki bukan ayah kandungnya. Buat apa dia peduli keadaan ayahnya? Mati hidupnya juga tidak urusan dengan dia. Biar saja ayah Yuki berbaring di rumah sakit. Setelah Yuki kabur, pasti Rehan cari ayahnya yang ada di rumah sakit. Tunggu saja kejadian selanjutnya yang lebih heboh lagi. Rena tersenyum dengan licik dan keji. Hanya Yuki yang lugu tidak memperhatikannya. "Yuki, cepat matikan teleponmu." Rena teringat sesuatu. Dengan bantuan GPS, Rehan bisa mudah mencari tahu di mana keberadaan Yuki. Kalau Rehan sampai menemukan Yuki, sia-sia saja kerja keras Rena dan Agus. Dan sekarang Yuki memulai hidup barunya. Tinggal di apartemen yang agak jauh dan di pinggiran. Tetapi jaringan Rehan meluas sampai di mana-mana. Bisa saja sampai ke pelosok-pelosok. Untuk amannya, Yuki lebih suka berdiam di rumah daripada di luar sana. Hari ini jadwal kontrol kehamilannya. Yuki harus ke dokter bagaimanapun caranya. Dia sengaja memasang wig warna kuning keemasan, bedak setebal-tebalnya, dan wajahnya didandan sedemikian rupa sampai Rena juga tidak bisa mengenalinya. Klinik dokter tidak jauh dari tempat tinggal. Cuaca juga cukup bersahabat. Yuki berjalan dengan santai, menikmati kebebasannya, bisa berjalan di jalan umum tanpa sembunyi-sembunyi. Terlihat ada layar besar terpasang di jalan.
yang sedang menyiarkan berita dalam negeri. Presti Rehan dari grup Realtek Enterprise menyatakan, dalam waktu dekat akan menarik diri dari usaha properti. Ada masalah di internal grup tersebut yang menyebabkan harga sahamnya menurun drastis dalam waktu 3 minggu terakhir ini. Dan hari ini jatuh ke level terpuruk dan diberhentikan sementara. Menurut berita, Presti Rehan terluka parah dalam perseteruan keluarga sehingga akhir-akhir ini jarang mengurus perusahaannya. Dan sementara proyek-proyek ditangani oleh staf-staf kepercayaan untuk mengolahnya. Dan Presti Rehan sepertinya akan mengundurkan diri dari perusahaan keluarga ini. Yuki menyaksikan layar dan terlihat Rehan yang sedang berdiskusi di suatu forum bisnis. Dia kelihatan kurus. Dia masih terlihat gagah dengan poster tubuhnya yang tinggi besar, tetapi di matanya yang paling dalam tersembunyi kesedihan dan kekosongan. Dulu, Rehan tampil seperti pangeran yang posisinya tinggi tak terjangkau, begitu berkuasa dan istimewa. Tetapi Rehan yang sekarang hanya tersisa 30% semangatnya. Tiba-tiba, wajah Rehan muncul di layar besar waktu disorot kamera TV. Matanya seolah-olah sedang menatapi dirinya. Yuki terperanjat melihat sorotan matanya yang tajam seperti pisau. Pria ini memang istimewa. Walaupun di dalam layar, tetapi wibawanya terpancar sampai di luar layar. Sepertinya bayi di kandungan merasa kaget juga. Yuki mencoba menenangkannya. Dia meraba-raba perutnya dan berkata, "Anakku, jangan takut. Ada ibu di sini menjaga kamu. Sudah waktunya makan siang." Yuki melihat ada rumah makan yang terlihat lumayan. Perlu juga sekali-kali memanjakan diri dan juga bayinya dengan makanan yang enak dan bergizi. Yuki melihat uang yang tersisa. Seharusnya cukup untuk makan. Dengan santai dia berjalan menuju ke arah rumah makan itu. Ini ternyata rumah makan cukup berkelas. Tamu-tamunya semua berdandan rapi, modis dan juga sedikit sombong. Pegawainya melihat penampilan Yuki yang berambut wig berwarna emas dan dandan sedikit berantakan. Sama sekali tidak berkelas. Tetapi melihat seorang ibu hamil, bagaimanapun harus bersikap sopan dan dipersilahkan juga. Yuki masuk ke dalam rumah makan itu. Makanan yang lezat, tempatnya yang bagus dan nyaman. Di antara meja-meja ada partisi yang dihiasi tanaman, sehingga bisa menikmati privasi tanpa dilihat orang. Selesai makan, Yuki ingin bersantai dulu sebentar sebelum ke klinik. Pintu masuk terbuka dan langsung terdengar bisikan beberapa wanita. "Wah, cakep sekali." "Iya ya, lebih cakep orang aslinya daripada di TV. Ini baru namanya bos besar. Beda dengan orang-orang yang kaya baru." Yuki tersenyum sendiri. Pasti kedatangan cowok ganteng, sehingga cewek-cewek itu menjadi sibuk. Perasaan ingin tahu, Yuki menatap ke arah depan. Dia langsung diam melongo, tidak bersuara. Rehan dan Ethan. Rehan dengan jas hitam model santai, hidungnya yang mancung dan profilnya yang nyaris sempurna. Bibirnya yang tipis tertutup rapat. Wajah ganteng itu terlihat dingin. Dan dari penampilan, kelihatan dari keluarga terpandang dan berpendidikan tinggi. Auranya yang memang berbeda. Ethan berdiri di sampingnya, memberi kesan sederhana dan lembut. Wajah gantengnya yang selalu tersenyum dengan manisnya
sambil mencari meja yang paling nyaman. Yuki menjadi gugup dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi kejutan ini. Dia berusaha menundukkan kepalanya dan bersembunyi di antara tanaman-tanaman. Jantungnya berdebar-debar kencang seperti bisa berhenti sebentar lagi. Pertama kali keluar, langsung bertemu dengan musuh terbesarnya. Kalau sampai dia mengenalinya, tamatlah riwayat Yuki. Mereka terus maju menuju arah meja Yuki. 2 meter, 1 meter, mendekat dan mendekat. Yuki lebih dan lebih menundukkan kepala lagi. Pelayan mengantar mereka ke meja pas di samping kanan Yuki. Raihan memantau suasana sekitarnya. Di sebelah kanan ada jendela dan sebelah kiri ada seorang wanita berdandan aneh yang agak merusak pandangan. Ethan melihat wajah Raihan yang tanpa senyum. Tertulis jelas dia kurang nyaman. Ethan sedikit berbisik. Ini bukan restoran kamu. Tidak boleh mengusir orang yang kamu tidak suka. Raihan menjawab dengan suara datar. Tidak begitu jugalah, tetapi makan dekat wanita kampungan begitu membuat hilang nafsu saja. Yuki memegang gelas berpura-pura meminum untuk menutupi wajahnya. Ada wanita kampungan? Apakah Raihan sedang membicarakan dirinya? Yuki melihat sekitarnya. Memang hanya dirinya lah yang berdandan kampungan. Itu berarti Raihan sudah melihat keberadaannya.